Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu hari ini? Tidak terasa pelaksanaan seleksi kompetensi dasar IPDN tahun 2021 ataupun sekolah-sekolah kedinasan lainnya sudah mulai dilaksanakan terhitung sejak kemarin tanggal 2 Juni 2021. Dan kakak berharap yang terbaik buat kalian semua, khususnya kamu yang selama ini sudah dengan setia menonton channel YouTube kakak. Semoga nilai kalian bisa mencapai 400 plus dan melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu tes kesehatan ya. Terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar, ada beberapa hal yang ingin kakak bagikan ke kamu, khususnya buat kamu yang mungkin belum sempat kebagian jadwal untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar, mungkin besok, lusa, ataupun seterusnya, begitu ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama adalah soal rekapitulasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar di hari pertama. Itu skor tertinggi ya. Itu bahkan ada yang sudah meraih nilai 495. Ya, tinggi sekali. Dengan rincian TWK-nya adalah 140. Ya. Jadi kalau 35 kita kali 5, itu berarti dia kurang 3 nomor lagi sampai dia dapat nilai sempurna ya. Sekitar kalau kita kurangkan 175, dia kurang 7 nomor lagi. Maka nilai TWK-nya akan sempurna, yaitu 175 poin. Jadi dia kurang 7 nomor untuk dapat nilai sempurna. Untuk TIU-nya, TIU-nya 175. TIU berarti TIU-nya sempurna ya. TIU-nya sempurna. Wow. TIU-nya sempurna 175. Kemudian TKP-nya itu 212. Jadi kalau TKP itu kan sempurnanya adalah 225. Nah, sementara dia cuma dapat 212, berarti dia kurang 13 poin. Artinya mungkin ada 3 nomor yang dia miss. Mungkin ya, itu kalkulasinya kakak. Jadi TWK dia kurang 7 nomor, TIU dia sapu bersih semuanya, kemudian TKP-nya hanya kurang 3 nomor lagi, maka dia akan dapat nilai sempurna. Luar biasa ya, itu di hari pertama. Sementara nilai terendahnya adalah 115, sudah pasti tidak lulus ya. Itu lulus passing grade saja, tidak akan tembus. Oke, jadi itu rekapitulasi nilai tertinggi dan nilai terendah. Kakak berharap mungkin ada yang di hari-hari berikutnya mungkin ada yang bisa memecahkan rekor tersebut, mungkin bisa sampai 500 ya, karena dengan penambahan jumlah TKP sebanyak 10 nomor dan penambahan waktu 10 menit, kakak pikir kemungkinan untuk mencapai nilai 500 ke atas itu pasti ada. Dan mungkin saja kamu adalah satu di antara peserta yang bisa meraih nilai 500 tersebut. By the way, tapi yang penting kamu bisa mencapai nilai 400 saja, itu sudah mengamankan posisi kamu untuk tahapan seleksi selanjutnya. Jadi selagi masih ada waktu, ya, silakan persiapkan diri sebaik mungkin. Nah, berhubung tadi ada salah seorang anak didik kakak yang sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar dan dia, ya mau dibilang rendah juga tidak, dia berhasil mendapatkan nilai 378 ya. Untuk daerahnya saat ini dia masih masuk di 20 besar. Kita tidak tahu ke depannya karena masih ada 3 hari lagi pelaksanaan tes. Kalau dia tidak keluar dari posisi 35 besar, maka dia akan lanjut ke seleksi kesehatan. Tapi kalau seandainya 3 hari ke depan ada yang nilainya jauh lebih tinggi daripada dia, maka mungkin anak didik kakak tersebut mungkin tidak akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Tapi kakak berharap semoga saja tidak ada yang melebihi nilainya. Maksudnya tidak ada yang melebihi, istilahnya semoga saja posisinya aman, tidak terlempar dari 35 besar. Nah, untuk kamu ya, sekali lagi kakak ingatkan, 400 adalah nilai yang cukup mengamankan posisi kamu ya. Dengan penambahan jumlah soal, kakak pikir 400 lebih sedikit saja tidak cukup, harus agak naik-naik ya, mungkin 400, di atas 410 lah untuk lebih amannya. Jadi usahakan kedepannya kamu bisa dapat nilai lebih dari itu. Nah, berdasarkan anak didik kakak yang tadi sudah tes, jadi ada sedikit beberapa bocoran soal ya. Bocoran soal artinya kisi-kisi. Jadi yang dihadapi soal TIU itu sama, soal cerita itu ada, kemudian soal penjumlahan pecahan itu juga ada,
kemudian deret aritmatika, geometri seperti biasa. Nah, untuk tes wawasan kebangsaan dia kebanyakan mendapatkan yang fungsi-fungsi lembaga, ya. Apakah itu lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif, dia tidak menjelaskan secara rinci, tapi yang jelas itu peran-peran lembaga negara. Kemudian aturan-aturan juga ada, dan contoh-contoh kasus yang diambil dari butir-butir Pancasila juga ada. Nah, ini penting buat kamu ya, bagi yang belum melaksanakan seleksi kompetensi dasar. Semoga saja ini bisa jadi bayangan dan bisa membantu kamu untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada teman-teman kamu yang sudah melaksanakan seleksi kompetensi dasar. Oke adik-adik, mungkin untuk video kali ini kakak cukupkan sekian. Semoga informasi ini bermanfaat. Kedepannya kalau ada hal-hal yang menarik atau topik-topik yang informatif yang bisa memberikan bantuan buat kamu semua akan kakak bagikan lagi. Stay tune terus di channel ini. Silahkan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate terkait seleksi kompetensi dasar IPDN tahun 2021. Kalau kamu bertanya sama kakak bagaimana caranya saya tahu hasil terkini dari pelaksanaan seleksi kompetensi dasar tersebut, silakan kalian cari saja di YouTube. Kalian bisa klik BKN dengan nama kota di mana kalian berada atau tempat pelaksanaan SKD di daerah kalian masing-masing. Seperti contohnya kayak Jayapura berarti BKN Jayapura, kemudian kayak Kalimantan Utara berarti di Tarakan. Tinggal kalian klik saja di YouTube BKN nama kota tempat kalian berada. Saya tempat provinsi kalian mengadakan SKD. Oke adik-adik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sukses terus, semoga kalian melangkah ke tahapan seleksi selanjutnya sampai tembus ke kampus IPDN Jatinangor. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lawan Debusyari.